Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang agak berbeda ya. Jadi biasanya saya kan selalu membahas mengenai saham ya, analisa saham, kemudian rekomendasi saham, terus kemudian screening saham atau pemilihan saham-sahamnya dan lain-lain ya. Bahas mengenai right issue dan sebagainya atau analisa teknikal ya sebagainya seperti itu ya. Dan kali ini memang saya agak berbeda karena ada yang ngasih saran ke saya, Pak Sunar, sekali-sekali dong YouTube channelnya jangan bahas saham terus ya. Mungkin bahas sesuatu yang mengenai investasi yang menarik ya seperti itu ya. Misalnya reksadana gitu ya seperti itu ya. Jadi supaya bisa cuan ya reksadana mana yang bagus atau pemilihannya seperti apa ya seperti itu ya. Eh, jadi saya itu nggak dibayar oleh suatu perusahaan untuk endorse sesuatu nggak ya seperti itu ya. Jadi saya sifatnya akan netral ya. Kalau misalnya bagus saya bilang bagus. Kalau bisa misalnya kurang bagus ya saya bilang kurang bagus ya seperti itu ya. Jadi eh, secara objektif ya, jadi nggak berdasarkan dibayar gitu, nggak ya seperti itu ya. Eh, tapi sebelumnya mungkin saya akan tampilkan mengenai berita terakhir mengenai reksadana ya, kasus reksadana. Sebenarnya kasus ini sih nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu negatif banget impactnya sampai kemana-mana nggak ya. Jadi beritanya itu OJK denda berlian aset manajemen dan BCA senilai totalnya ya 625 juta. Ya, seperti itu. Nah, kenapa ceritanya ini didenda oleh OJK? Nah, kalau kita baca dari CNBC Indonesia itu ada peraturan yang dilanggar ya. Jadi peraturan OJK itu ada yang dilanggar baik oleh pihak manajemen investasinya dan juga oleh bank kastodiannya. Yang kebetulan adalah Bank BCA ya, Bank Sentral Asia. Nah, di sana kalau kita perhatikan di sini ada tiga pelanggaran yang dilakukan oleh MI-nya ya seperti itu ya. Yang pertama di situ disebutkan bahwa untuk PT BAM ini ya, dia yang pertama untuk pencairan dana ya seperti itu ya. Jadi pencairan dananya itu ya ini ya. Adapun BAM terbukti melakukan pelanggaran pasal 24 OJK ya, di mana ketentuannya itu tidak boleh lebih dari 7 hari kerja ya seperti itu ya untuk pencairannya seperti itu ya, melakukan pembayaran atas pembelian kembali ya. Jadi pencairan reksadana itu nggak boleh lebih dari 7 hari kerja. Ternyata mungkin ada yang lebih ya seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kasusnya adalah di sini juga melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 yang di sini sebutkan ya dan sebagainya. Nah, intinya di mana PT BAM itu dia ada salah satu portfolio efeknya yang diterbitkan oleh satu pihak yang lebih dari 10% dari keseluruhan dana yang dikelola atau nilai aktiva bersihnya seperti itu ya. Jadi itu pelanggaran yang kedua, dan pelanggaran yang ketiga adalah isi dari salah satu reksadananya itu portfolio efeknya itu dia lebih dari 20% kepada perusahaan yang terafiliasi. Jadi masih ada hubungan baik secara kepemilikan secara langsung ataupun tidak langsung ya seperti itu ya, itu masih ada hubungan, jadi nggak boleh lebih dari 20%. Ternyata dilanggar seperti itu ya, jadi MI-nya kena sanksi. Kemudian di sini juga dikatakan eh, direkturnya juga kena ya seperti itu ya, dan juga em, BCA sebagai bank kastodinya ternyata juga melanggar ketentuan OJK juga. Di sana disebutkan untuk bank BCA itu eh, dia melanggar ketentuan dari pasal 8 ayat 1 ya, dan pasal 8 ayat 3 kalau kita lihat dari ketentuan OJK ya, peraturannya. Jadi itu disebutkan di sini ya, bank kastodian itu wajib ya. Mungkin saya perbesar di sini. Jadi di sini bank kastodian yang mana adalah pihak BCA ya kebetulan ya, wajib melaporkan hal tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada manajer investasi paling lambat 2 hari ya seperti itu ya. Hal tersebut itu apa? Kalau ada komposisi portfolio efek yang tidak sesuai dengan ketentuan ya yang sebelumnya ya, pasal 4 ayat 1 dan sebagainya seperti itu ya. Yang intinya ada tidak sesuai dengan ketentuan lah seperti itu ya. Jadi bank kastodian itu harus melaporkan ya dengan tembusan kepada manajer investasi ya, melaporkan ke OJK atau otoritas jasa keuangan ya seperti itu ya. Jadi mungkin yang nggak paham Pak Sunar apa sih itu reksadana, Anda bisa lihat ini di informasi di websitenya reksadana.ojk.go.id ya. Nah, ini secara sekilas saja saya gambarkan ya. Jadi intinya seperti ini reksadana ya. Intinya reksadana itu adalah wadah atau tempat mengumpulkan dana dari investor.
Jadi dana dari investor itu yang akan dikelola ya. Nah, itu akan ditaruh di suatu wadah namanya reksadana. Yang mana reksadana itu eh, ini investornya ya akan dikelola oleh suatu perusahaan yang khusus mengelola reksadana ya, yang berizin OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dia akan mengelola dana nasabah yang terkumpul dalam reksadana ini ke dalam suatu portfolio efek ya, namanya portfolio reksadana. Nah, atau di sana reksadana itu akan dikelola ke instrumen pasar modal. Jadi ada em, jenisnya macam-macam ya, ada pasar uang, kemudian obligasi atau surat utang ya, kemudian ke saham dan bisa juga campuran seperti itu ya. Jadi tergantung jenis investasinya seperti itu. Nah, yang mana portfolio efek ini itu disimpan dan diadministrasi oleh bank custodian. Ya, tadi dalam kasus tadi itu bank custodiannya adalah BCA. Jadi uangnya itu disimpan di bank custodian ya seperti itu ya. Untuk pembayaran juga lewat dari bank custodian seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Sunar, kasus dari reksadana saham itu bukan reksadana saham ya, ini reksadana ya seperti itu ya secara umum ya. Jadi kalau ada kasus itu masih aman nggak sih reksadana ya seperti itu ya. Jadi saya sebutkan reksadana itu selama dia itu berizin ya. Artinya manajemen investasinya itu berizin dari OJK resmi ya kan. Kemudian kita belinya dari agen penjual atau apet ya namanya. Apetnya itu resmi. Nah, itu aman. Tetapi dalam prakteknya reksadana itu ada resikonya ya kan. Resikonya itu tergantung jenisnya pasar tergantung jenisnya dari reksadananya. Apakah itu reksadana pasar uang, obligasi atau saham ya. Kalau resiko paling rendah biasanya reksadana pasar uang. Kemudian resiko yang em, lebih tinggi biasanya reksadana saham ya. Kalau yang seimbang kurang lebih tengah-tengahnya resiko moderat itu yang reksadana obligasi ya, surat utang seperti itu ya. Em, ada juga jenis yang surat campuran itu, kalau saya bilang campuran itu resikonya lumayan tinggi ya, reksadana campuran. Nanti kita bahas jenisnya lebih lanjut. Eh, Nah, di sana kita boleh katakan itu relatif aman selama dia berizin ya. Dan kita tinggal cari MI-nya yang reputasinya bagus, kemudian dana kelolaannya lumayan besar ya. Nanti pemilihan reksadana akan saya bahas ya. Jadi intinya seperti itu. Apakah aman Pak Sunar? Apa aman selama berizin ya? Tapi ada resikonya. Nah, seperti itu ya. Resikonya itu macam-macam tergantung jenisnya ya. Nanti saya akan bahas ya. Nah, di sini sebentar saya hapus dulu ya. Kalau mengenai pembelian kan kita belinya di Apet ya. Eh, di istilahnya itu agen perantara ya, perdagangan efek ya, khusus menjual reksadana ya. Nah, itu macam-macam ya. Nah, kita bisa lihat listnya di yang resmi ya, reksadana.ojk.go.id, kemudian publik Apet list ya. Jadi kita bisa tahu apakah itu Apetnya itu tempat kita membeli reksadana itu sudah berizin ya. Kalau sudah berizin ya aman ya seperti itu ya. Nah, tapi juga jangan lupa ada resikonya reksadana itu ya. Eh, Jadi ada macam-macam yang saya gunakan. Sebenarnya saya nggak mengendorse satu perusahaan saya. Jadi saya ada investasi di Bareksa, kemudian di Bibit ya, kemudian di Miraset di Navi ya, seperti itu ya. Jadi saya ada beberapa tempat, memang saya pisah-pisah apetnya ya, seperti itu ya. Karena misalnya kalau saya butuh uang, saya butuh pencairan, satu aplikasi error, saya bisa pakai aplikasi lainnya untuk ambil uangnya, seperti itu ya. Kalau misalnya butuh dananya, jadi saya bagi beberapa agen penjual reksadananya, seperti itu ya. Istilahnya um, risk management ya. Jadi meminimalisasikan resikonya ya. Jadi kalau misalnya bukan berarti perusahaannya bermasalah enggak ya. Kalau perusahaan apetnya bermasalah itu masih aman karena masih tercatat di KSEI ya. Jadi reksadana kita itu masih aman. Di MI juga masih ada rekodnya. Eh, Takutnya itu khawatirnya biasanya mungkin aplikasinya lagi error atau lagi slow banget ya diakses ya seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu, tapi nggak selalu ya. Nah, ini dari tadi jenisnya ya, reksadananya yang mana Pak Sunar kalau kita mau menaruh uang di reksadana? Ya, sebenarnya tergantung dari resiko profil dari investor ya. Kalau Anda itu resikonya rendah, Anda bisa pilih pasar uang ya reksadananya. Kemudian kalau resikonya tinggi, tentu saja kalau resikonya tinggi biasanya dapatnya lebih tinggi ya, seperti itu. Umumnya seperti itu. Nah, kalau yang tengah-tengah obligasi ya seperti itu ya. Eh, Ada juga jenis campuran. Campuran itu dia
mix campuran antara pasar uang, obligasi dan saham ya. Dan juga ada tipe khusus seperti syariah. Ya, jadi dia dikhususkan ya syariah. Itu bagi yang menganut prinsip-prinsip yang Islami ya syariah ya. Jadi Anda bisa pilih reksadana syariah atau kalau mau yang US ya, mungkin ada yang suka pakai US dollar ya, Anda bisa pilih USD. Nah, sini saya akan bahas satu persatu yang saya punya ya. Nah, untuk reksadana pasar uang itu pemilihannya biasanya saya urutkan berdasarkan AUM. AUM itu artinya aset under management ya. Jadi berapa uang yang dikelola. Ya, seperti itu ya. Nah, saya biasanya urutkan ke yang paling banyak ya. Kalau kita lihat di sini Batavia Dana Kas 10,02 triliun. Jadi tinggal kita diversifikasi aja. Jangan taruh semuanya di satu jenis reksadana dan juga jangan fokus semuanya ke satu produk ya. Jadi dibagi beberapa produk gitu ya. Jadi itu untuk istilahnya itu mitigasi resikonya. Kalau misalnya satu reksadana itu eh, ya amit-amit kita nggak menginginkan ya sedang terjadi resiko ya, ya kita bisa pindahkan ya seperti itu ya. Atau paling nggak semuanya kena kena ya terseret ya seperti itu. Jadi untuk reksadana pasar uang itu saya punyanya uh, Sukor Invest Money Market ya, karena dia itu um, sudah terpercaya ya, MI-nya sudah lumayan terpercaya lah ya, Sukor Invest ya seperti itu ya. Kemudian saya juga punya dana mas rupiah ya seperti itu ya. Jadi ada dua untuk reksadana pasar uang ya. Jadi MI-nya saya pilih yang berbeda, Sukor Invest dan dana mas ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang pasar uang. Kemudian yang untuk obligasi ya, itu saya adanya di sini untuk obligasi, saya adanya dana mas stabil, kemudian Manulife obligasi unggulan kelas A, ABF, dan ini ya Manulife obligasi negara 2 kelas A ini ya. Jadi ada 4 ya. Jadi saya itu paling suka sekarang selain pasar uang obligasi ya seperti itu ya untuk reksadana karena dia returnnya dia jauh lebih tinggi dari pasar uang, tetapi jangan lupa resikonya juga ada karena kalau kita lihat di sini selain kita urutkan berdasarkan AUM-nya aset under manajemennya yang paling banyak itu kita juga harus lihat resiko drawdown-nya. Jadi drawdown ini 1Y itu maksudnya drawdown 1 tahun ya. Ini saya lihat di aplikasi Apetnya Bibit ya. Nah, ini kalau kita lihat drawdown-nya usahakan yang paling minim ya. Jadi dana mas stabil itu drawdown-nya 1 tahun terakhir dia nol. Karena dia tipe obligasinya itu nggak mengikuti harga dari obligasinya ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin kebanyakan dia fokusnya ke obligasi korporasi yang harganya mungkin fix ya, tetap ya seperti itu ya. Eh, jadi dia drawdown-nya zero ya dalam 1 tahun terakhir. Kemudian yang paling rendah berikutnya adalah Sukor Invest Stable Fund ya. Diurutkan berdasarkan AUM terbesar ya, bukan berdasarkan drawdown terkecil enggak ya seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya ada Sukor Invest Stable Fund, tapi saya pindahkan ke Dana Mas Stabil dan beberapa ke yang lainnya. Kenapa? Karena Sukor Invest Stable Fund ini sebenarnya masih aman ya. Jadi walaupun dia mulai koreksi sedikit, itu masih aman karena AUM-nya masih lumayan tinggi ya. Tapi saya pindahkan karena dia AUM-nya turunnya lumayan drastis ya seperti itu ya. Bukan berarti jelek, enggak ya. Mungkin ada investor yang menarik ya seperti itu ya. Atau dipindahkan ke lainnya ya itu ya. Bukan berarti sudah nggak menarik lagi enggak ya. Jadi saya pindahkan ke Dana Mas Stabil, kemudian ABF dan Manulife ini ya. Jadi ada 4 ya. Kenapa Manulife kok 2 Pak Sunar? Karena satunya itu dia kasih dividen ya. Dividen dalam bentuk penyertaan unit ya. Seperti itu ya tiap bulan ya. Jadi enak ya dapat dividennya, nggak perlu dicairkan, tapi tetap dapat returnnya seperti itu ya dalam bentuk dividen. Dividennya penyertaan unit yang mana kita bisa cairkan seperti itu ya. Eh, jadi itu untuk obligasi. Kemudian untuk saham saya nggak taruh karena saya ada eh, invest saham sendiri atau trading saham sendiri ya. Jadi saya nggak taruh di saham, saya juga nggak taruh di campuran. Karena kalau campuran ini saya nggak kurang begitu suka. Kenapa? Karena AUM-nya biasanya nggak terlalu tinggi. Pertama ya. Kedua drawdown-nya itu bisa dalam dan tidak terukur ya. Karena dia ukurannya bisa tiga, tiga macam ini ya. Pasar uang, obligasi atau saham. Jadi nggak pasti ya seperti itu ya. Jadi kita harus rajin-rajin ngecek isi portfolio dari fund fact sheet-nya setiap bulan dari MI-nya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja ini
ya kedepannya membaik lah, yang jelas ya. Seperti maksudnya em, ketentuannya itu jelas. Misalnya ini pasar uang berapa persen, obligasi berapa persen seperti itu ya. Nggak dirubah-rubah seperti itu ya. Kalau saya sih nggak seberapa suka aja campurannya. Nah seperti itu ya. Kemudian yang syariah ya pilih aja yang syariah ya. Hanya satu jenis biasanya untuk syariah ya. Tapi dia di sini ada jenisnya obligasi pasar uang juga sama ya atau saham ya. Seperti itu ya. Itu untuk yang syariah. Jadi syariah biasanya langsung ke syariah aja, lalu kemudian tinggal jenis obligasinya. Jadi nggak perlu lihat pasar uang, obligasi atau saham nanti bingung ya. Langsung ke syariah dulu, tinggal pilih aja nanti kita bagi antara pasar uang, obligasi atau saham gitu ya. Kalau US saya terus terang enggak ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ini returnnya juga drawdownnya bisa lumayan dalam dan AUM-nya rata-rata nggak banyak ya seperti itu ya. Rata-rata sih nggak sebanyak pasar uang atau obligasi ya ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa belinya bisa bebas sih, bisa di Bibit ya, bisa di Bareksa, kemudian bisa di Navi ya, dan lain-lain ya seperti itu. Apatnya banyak banget di sini ya seperti itu. Tapi saya personal ada 3 di sini ya. Bareksa, kemudian Bibit, kemudian Navi ya seperti itu ya. Kalau di Navi ini reksadana yang saya punyanya ini ya. Kalau kita lihat urutkan kemudian berdasarkan imbal hasil itu saya taruhnya di pasar uang yang lumayan banyak itu di capital money market ya seperti itu ya. UM-nya lumayan lah 470 miliar. Dia returnnya juga lumayan 5,18% ya. Dia bersih ya. Tapi kita harus mengingat ya, keuntungan di masa lalu atau kinerja masa lalu itu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Jadi kalau yang sebelumnya itu bagus, belum tentu masa depannya dia akan tetap bagus ya seperti itu ya. Jadi istilahnya itu roda itu berputar ya. Jadi yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus. Bukan saya menjelekkan, enggak ya. Karena ya enggak ada yang pasti ya seperti itu ya. Jadi balik lagi tadi, apakah aman reksadana selama kita pastikan ya. Ini ada tiga, tiga hal penting yang kita pastikan. Yang pertama adalah kita harus tahu kalau itu reksadananya itu kita belinya melalui apet yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Jadi agen penjual reksadananya itu sudah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu kita harus paham jenis-jenis reksadananya. Tadi saya sudah bahas mengenai reksadana pasar uang, saham, dan juga obligasi, kemudian campuran ya seperti itu ya. Itu yang kedua yang kita harus paham ya. Jadi berdasarkan jenisnya itu kita harus mencocokkan dengan resiko profil kita. Kalau kita misalnya nggak berani resiko tinggi ya mungkin pasar uang aja atau obligasi ya seperti itu ya, jangka menengah ya. Kalau pasar uang lebih ke jangka pendek ya seperti itu ya. Yang ketiga yang kita harus pastikan adalah um, kita harus membagi-bagi ya. Jadi jangan taruh semuanya itu dalam satu keranjang. Kalau istilahnya Warren Buffett itu don't put all your eggs in one basket ya seperti itu ya. Jangan semuanya ditaruh dalam satu keranjang MI yang sama atau produk yang sama atau juga apet yang sama ya seperti itu ya. Belum mungkin pertanyaannya Pak Sunar nanti kan bingung Pak Sunar kalau ditaruh di pencar-pencar seperti ini. Ya memang ya seperti itu ya. Jadi kita harus taruh di beberapa tempat itu untuk istilahnya mitigasi resikonya. Bukan berarti salah satu MI ini nggak aman, enggak ya. Jadi mungkin ada kasus, wah saya butuh pencairan ini Pak Sunar, mepet nih, ini sebentar lagi mau tutup batas waktu penjualan ya. Oh, wah pas saya mau cairkan ini eh, apatnya ini aplikasinya error ya seperti itu. Ya susah ya kalau seperti itu ya. Makanya saya punya 3 tempat yang sederhana yang berbeda. Dan setiap apet itu ada plus minusnya juga ya. Saya nggak membanding-bandingkan ke apet yang satu dengan yang lainnya karena saya nggak di endorse salah satu apet. Jadi saya bahas untuk memberikan keterangannya. Kenapa di 3 tempat ini? Yang pertama yang Bareksa itu kadang-kadang terus terang aja saya ngikutin promo ya. Kalau ada promo cashback pakai OVO atau pakai apa ya undian dan sebagainya itu Bareksa uh, ya jadi siapa tahu dapat undian karena saya beberapa kali juga dapat undian juga sih dari Bareksa juga ya program promonya seperti itu ya. Nah kemudian Bibit juga ada promo uh, dan kebetulan kalau Bibit itu saya di Bibit itu sudah jadi bibit premium ya jadi asetnya sudah lumayan di sana pelayanannya juga lumayan bagus seperti itu ya. Jadi kalau ada apa-apa ya saya tinggal telepon aja salah satu uh, uh, asisten saya ya seperti itu ya di Bibit ya seperti itu ya. Jadi enak. Terus kemudian yang berikutnya adalah Navi. Navi ini Miraeset ya, punyanya Miraeset. Jadi kenapa saya pakai Navi? Karena uang di RDN saham saya
itu kalau ya misalnya belum saya belikan saham, misalnya saya masih tunggu sahamnya, mungkin sahamnya masih lesu atau masih turun ya, saya taruh di reksadana, saya pindahkan dulu ke Navi. Ini sudah pernah saya bikinkan edukasinya ya. Caranya gimana sih Pak Sunar? Jangan sampai uang kita itu nganggur di RTN ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup ya untuk pembahasannya. Jadi saya buat ini memang nggak ada hubungannya dari saham ya. Dari awal saya sudah bilang ya. Jadi supaya memberikan istilahnya memberikan warna edukasi ya seperti itu ya. Jadi jangan melulu terus mengenai saham lah. Mungkin ada yang bosan ya seperti itu ya. Em, yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.